Saya merekam aktivitas saya saat ini dan menjadikan video ini abadi di akun saya khusus untuk anak-anak saya kelak di saat saya sudah tiada di dunia. Semoga kelak mereka memiliki benteng yang kokoh sehingga mereka bisa menyaring mana iman yang bisa menghidupkan dan mana hayalan yang membiuskan. Saya ini orang yang sangat logis dan saya juga sangat menghargai yang namanya spiritualitas dan keyakinan. Tapi saya menolak memberikan hal itu untuk membuat saya buta dari kenyataan hidup yang logis dan nyata. Karena bagi saya spiritualitas tanpa logika itu hanyalah pelarian yang disamarkan. Di usia 20 tahun, saya ini pernah berada di titik yang paling bawah, bahkan saya pernah kehilangan kepercayaan diri. Karena saya tidak memiliki modal, tapi saya tidak putus asa. Karena saya masih bisa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara total menggunakan jadu langit untuk meminta jodoh kepada sang pemilik hati manusia. Dan alhamdulillah, dengan waktu 2 bulan Allah datangkan seorang gadis hingga terjadilah sebuah pernikahan tanpa persiapan cinta dan juga finansial. Dan setelah saya menikah diberikan hadiah ataupun istri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak menjadi orang malas yang bersembunyi di balik doa. Saya turun ke bumi, mencari nafkah, bekerja keras, peras keringat, menghadapi kerasnya pekerjaan, agar bisa terbentuk sebuah rumah tangga yang harmonis. Dan alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Saya ini bukan orang yang berada dalam gelembung hayalan. Jadi jika ada yang berkata semuanya akan baik-baik saja hanya mengandalkan doa tanpa usaha, itu tandanya dia sedang mabuk spiritual. Dan saya tidak akan pernah memberikan nasihat apapun kepadanya. Apa sebab? Karena orang yang sedang mabuk spiritual, dia sudah menutup telinganya dari nasihat langsung. Dan dia sudah merasa derajatnya lebih tinggi di mata Allah dibandingkan kita. Jadi untuk apa kita mendengarkan dan juga memberikan nasihat kepadanya. Dalam tradisi pesantren, esensi utama dari nyantri bukanlah dari selembar kertas, melainkan terbentuknya adab karakter dan juga pengetahuan dasar tentang hidup yang benar. Dan puncak tertinggi dari pengetahuan serta kekuasaan bukanlah di saat kita bisa menjatuhkan ataupun merugikan orang lain, melainkan di saat kita punya pengetahuan dan kekuasaan, itu dapat menghancurkan yang namanya ego kita sendiri. Dari usia 3 tahun, saya ini tidak pernah mendapatkan yang namanya kasih sayang seorang ibu. Dan juga saya tidak pernah mendapatkan yang namanya tanggung jawab dari seorang bapak. Ini fakta dan itu sangat pahit. Tapi itu semua sudah selesai. Dan saya tidak menjadikan semua itu sebagai alasan untuk merusak dan menghancurkan masa depan saya pribadi. Boleh garis start saya rusak, tapi garis finish itu ada di tangan saya. Dan saya selama 15 tahun berumah tangga tidak pernah memberikan tempat dan ruang kepada keputusasaan di dalam hidup saya. Yang namanya bodoh ataupun tidak tahu itu masih bisa dirubah dengan cara belajar. Tapi jika memang kita orangnya malas berpikir ataupun selalu merasa benar, itu tandanya kita sedang menjerumuskan diri kita sendiri ke lubang kehancuran. Hidup ini selalu berjalan ke depan. Jika kita tetap keras kepala dan tidak mau berpikir untuk menjadi orang yang lebih baik, jangan pernah kaget jika suatu saat kita ditinggal sendirian oleh orang-orang sekitar kita sendiri.